Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala Rasulillah. Segala puji kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan semesta alam serta pencipta langit dan bumi. Dan juga sholawat untuk Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai bentuk cinta dan penghormatan kita kepada beliau. Setelah hari kiamat terjadi, semua orang dibangkitkan di alam kuburnya dan dikumpulkan di padang mahsyar. Pada saat itu, semua orang akan mencari syafaat kepada para nabi. Tetapi syafaat hanya akan diberikan oleh Nabi Muhammad SAW. Sebagai umat Nabi Muhammad, kita dapat menerima syafaat beliau jika kita mengikuti ajaran yang beliau ajarkan kepada kita. Tahukah kalian bahwa Nabi Muhammad SAW pernah mengajarkan amalan yang jika dikerjakan akan mendapatkan syafaat pada hari kiamat? Tentu kita sangat menginginkan syafaat dari Nabi. Nah, di sini kita ada 6 jenis amalan yang bisa kalian lakukan untuk mendatangkan syafaat tersebut. Sekarang kita lanjut ke amalan yang pertama, yaitu bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW. Bersolawat kepada Nabi adalah bentuk penghormatan dan cinta kepada Rasulullah. Solawat mengandung arti doa dan pujian, memohonkan rahmat dan berkah dari Allah kepada Nabi. Bersolawat juga menjadi wasilah atau perantara untuk mendekatkan diri kepada Allah dan memperoleh syafaat dari Nabi di hari kiamat. Nah, untuk beberapa contoh amalan yang bisa kalian lakukan, yang pertama membaca solawat setiap selesai sholat. Setelah menunaikan sholat wajib atau sunnah, luangkan waktu untuk membaca sholawat minimal 10 kali. Contoh sholawatnya yang sederhana aja, yaitu Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Atau contoh kedua, yaitu mengadakan majelis sholawat, mengundang keluarga atau teman-teman untuk berkumpul dan bersama-sama membaca sholawat serta mengingatkan kembali kisah-kisah dan ajaran Nabi. Terus untuk contoh yang ketiga, menggunakan waktu luang untuk bersolawat. Jadi memanfaatkan waktu-waktu kosong seperti saat perjalanan atau saat menunggu dengan memperbanyak sholawat kepada Nabi. Nah, hadis dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, Nabi SAW bersabda, orang yang paling berhak mendapatkan syafaatku pada hari kiamat adalah yang paling banyak bersolawat kepadaku. Hadis riwayat At-Tirmidzi nomor 484. Nah, selain itu Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an surah Al-Ahzab ayat ke-56. Sesungguhnya Allah dan malaikat-malaikatnya bersolawat untuk Nabi. Hai orang-orang yang beriman, bersolawatlah kamu untuk Nabi dan ucapkanlah salam penghormatan kepadanya. Nah, sekarang kita akan lanjut ke amalan yang kedua, yaitu memurnikan tauhid dan mengikhlaskan ibadah kepada Allah serta meneladani Rasulullah. Nah, itu berarti meyakini dengan sepenuh hati bahwa hanya Allah yang berhak disembah dan ditaati. Mengikhlaskan ibadah berarti menjalankan setiap ibadah hanya untuk Allah, bukan karena riya atau tujuan duniawi. Meneladani Rasulullah berarti menjalankan sunnah dan ajaran yang telah dicontohkan oleh Nabi dalam setiap aspek kehidupan. Nah, untuk beberapa contohnya, yang pertama kalian bisa meluruskan niat dalam setiap ibadah. Contoh yang kedua yaitu mempelajari sirah nabawiyah Nabi dan hadis-hadisnya. Nah, dengan mempelajari kehidupan Nabi, kita bisa mencontoh sikap, perilaku, dan amalan beliau dalam kehidupan sehari-hari. Contoh amalan yang ketiga yaitu menjaga diri dari syirik dan tahayul. Hindari kepercayaan dan praktik yang mengandung unsur syirik seperti jimat atau mempercayai ramalan dan selalu bergantung kepada Allah dalam segala urusan. Hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu an, Rasulullah pernah bersabda, yang paling berbahagia dengan syafaatku pada hari kiamat adalah orang yang mengucapkan la ilaha illallah dengan ikhlas dari hatinya. Hadis riwayat Bukhari nomor 99. Nah, selain itu Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an surah Al-Bayyinah ayat ke-5. Dan mereka tidak diperintahkan kecuali supaya menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan kepadanya dalam menjalankan agama yang lurus. Nah, sekarang kita lanjut ke amalan yang ketiga, yaitu menjalankan puasa dengan ikhlas baik yang wajib maupun yang sunnah. Puasa sendiri adalah salah satu bentuk ibadah yang paling utama dalam Islam. Baik puasa wajib seperti puasa Ramadan maupun puasa sunnah seperti puasa Senin Kemis, Ayyamul Bid. Puasa sendiri tidak hanya menahan diri dari makan dan minum, tetapi juga menjaga diri dari perbuatan yang tidak baik dan mendekatkan diri kepada Allah. Nah, beberapa contohnya ya tentunya kalian bisa puasa wajib di bulan Ramadan. Atau contoh kedua, puasa sunnah Senin Kemis. Atau contoh ketiga, puasa Ayyamul Bid, yaitu puasa 3 hari di pertengahan bulan, setiap tanggal 13, 14, dan 15 di bulan Hijriyah. Dalam hadis, Rasulullah SAW bersabda, puasa dan Al-Quran akan memberi syafaat kepada seorang hamba pada hari kiamat. Puasa akan berkata, wahai Robku, aku telah menahannya dari makan dan syahwat pada siang hari, maka perkenankanlah aku memberi syafaat untuknya. Al-Quran berkata, aku telah melarangnya tidur pada malam hari, maka perkenankanlah aku memberi syafaat untuknya. Keduanya pun memberi syafaat. Hadis riwayat Ahmad.
Nah, selain itu Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat ke-183. Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Nah, sekarang mari kita lanjut ke amalan yang keempat, yaitu berdoa dengan khusyuk setelah mendengar kumandang azan. Nah, azan adalah panggilan untuk menunaikan sholat dan mengingatkan umat Islam tentang kewajiban mereka kepada Allah. Setelah mendengar azan, dianjurkan untuk berdoa dengan khusyuk, mengharapkan kebaikan dan rahmat dari Allah. Doa setelah azan dipercaya memiliki keutamaan dan kesempatan besar untuk dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Contoh-contohnya ya tentunya kalian harus membaca doa khusus setelah azan kalau bisa menghafalkan doanya. Atau contoh kedua, kalian juga bisa mengucapkan sholawat. Jadi setelah kalian membaca doa azan, perbanyak membaca sholawat kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai bentuk kecintaan dan penghormatan. Atau contoh ketiga, berdoa untuk kebaikan diri sendiri dan orang lain. Luangkan waktu untuk memanjatkan doa-doa pribadi untuk diri sendiri, keluarga maupun umat Islam lainnya. Mohonkan ampunan, rahmat dan hidayah dari Allah. Hal ini berdasarkan sabda dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jika kalian mendengar muadzin mengumandangkan azan, maka ucapkanlah seperti apa yang diucapkannya. Kemudian berselawatlah kepadaku, karena barang siapa yang berselawat kepadaku sekali, maka Allah akan berselawat kepadanya 10 kali. Kemudian mintalah wasilah kepada Allah untukku. Sesungguhnya wasilah itu adalah suatu tempat di surga yang hanya diperuntukkan bagi seorang hamba di antara hamba-hamba Allah, dan aku berharap akulah yang mendapatkannya. Barang siapa yang memohonkan wasilah untukku, maka syafaatku menjadi halal baginya. Hadis riwayat Muslim nomor 384. Nah, sekarang kita lanjut ke amalan yang kelima, yaitu membaca Al-Quran dengan penuh perhatian, mendalami maknanya dan mengamalkan isinya. Nah, membaca Al-Quran bukan hanya sekedar melafalkan ayat-ayatnya, tetapi juga memahami dan menghayati makna yang terkandung di dalamnya. Dengan demikian, seorang muslim dapat mengamalkan ajaran Al-Quran dalam kehidupan sehari-hari dan menjadikannya pedoman hidup. Nah, beberapa contoh amalan yang bisa kalian lakukan seperti membaca Al-Quran setiap hari. Membiasakan diri untuk membaca Al-Quran setiap hari, meskipun hanya beberapa ayat, dan mencoba memahami maknanya dengan membaca tafsir atau mengkaji terjemahannya. Atau contoh kedua, mengadakan majelis atau halaqah Al-Quran, bergabung dalam kelompok pengajian atau mengadakan halaqah atau diskusi Al-Quran untuk saling bertukar pikiran dan memahami lebih dalam tentang isi dan makna ayat-ayat Al-Quran. Atau contoh ketiga, menerapkan ajaran Al-Quran dalam kehidupan sehari-hari, mengambil hikmah dan pelajaran dari ayat-ayat Al-Quran untuk diaplikasikan dalam berbagai aspek kehidupan, seperti bersikap jujur, adil dan berbuat baik kepada sesama. Hadis dari Abu Umamah radhiyallahu an, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Bacalah Al-Quran, karena sesungguhnya ia akan datang pada hari kiamat sebagai syafaat bagi para pembacanya." Hadis riwayat Muslim nomor 804. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman di dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat kedua, "Kitab Al-Quran ini tidak ada keraguan padanya, petunjuk bagi mereka yang bertakwa." Nah, sekarang kita lanjut ke amalan yang terakhir atau yang keenam, yaitu melaksanakan sholat jenazah untuk sesama muslim. Nah, sholat jenazah sendiri merupakan salah satu kewajiban bagi kaum muslimin untuk mendoakan saudara seiman yang telah meninggal. Ini adalah bentuk penghormatan terakhir kepada jenazah dan merupakan salah satu cara untuk membantu meringankan beban dan dosa-dosa yang ditinggalkan oleh almarhum. Hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu an, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Barang siapa yang menyaksikan jenazah hingga mensolatkannya, maka baginya pahala 1 qiroth. Dan barang siapa yang menyaksikan hingga dikuburkan, maka baginya pahala 2 qiroth." Beliau bertanya, "Apa itu 2 qiroth?" Beliau menjawab, "Seperti 2 gunung besar." Hadis riwayat Bukhari nomor 1325 dan Muslim nomor 945. Hal ini berdasarkan firman Allah di dalam Al-Quran surah At-Taubah ayat ke-84. "Dan janganlah kamu sekali-kali menyembahyangkan jenazah orang yang mati di antara mereka orang-orang munafik. Dan janganlah kamu berdiri mendoakan di kuburannya. Sesungguhnya mereka telah kafir kepada Allah dan Rasul-Nya, dan mereka mati dalam keadaan fasik." Nah, ayat ini menunjukkan pentingnya sholat jenazah bagi orang-orang yang beriman saja, karena hanya kepada merekalah sholat jenazah diperuntukkan, bukan kepada orang-orang yang kufur atau orang-orang kafir. Nah, dengan melaksanakan amalan-amalan di atas, kita tidak hanya menunjukkan kepatuhan dan cinta kepada Allah dan Rasul-Nya, tetapi juga memperkuat hubungan sosial dan spiritual di antara sesama muslim. Terima kasih telah menyimak. Silahkan kirim dukungan kalian dengan klik tombol like, subscribe channel ini, dan bagikan juga ke teman-teman kalian. Semoga dengan membagikan itu kalian bisa mendapatkan pahala jariah dari video ini. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.